UMKM ini penggerak ekonomi ya, karena kenapa? Sudah teruji lah ya, walaupun kondisi seperti apapun UMKM tetap bisa eksis ya. Saya sangat kerasa banget ketika awal COVID itu saya terlibat langsung di dalam membuat beberapa program bagaimana UMKM itu bisa terus bertahan bahkan bisa bertumbuh gitu ya. Di beberapa teman UMKM saya membentuk beberapa community. Karena program saya dulu adalah bagaimana membentuk klaster-klaster kecil pelaku usaha UMKM sehingga lebih mudah melakukan edukasi dan pendampingan di dalam proses pengembangan bisnis UMKM ini. Dan ini menjadi satu bagian yang penting menurut saya karena UMKM ini mereka penggerak ekonomi, tetapi secara edukasi mereka ini tidak punya edukasi yang baik di bagaimana menjalankan sebuah bisnis, bagaimana menjalankan sebuah usaha. Itu yang membuat saya dan tim terpanggil untuk mencoba membantu teman-teman dari sisi edukasi dan pendampingan. Ya. Oke, ini saya ambil dari catatan Kementerian Ekonomi bahwa tahun ini ada anggaran 455 triliun. Ini besar sekali ya untuk tahun ini untuk alokasi pemulihan ekonomi nasional yang terbagi menjadi kalau tidak salah menjadi 3 bagian ya, ada kesehatan, ada ekonomi juga ya, dan saya lebih banyak fokus ke ekonomi ya, bagaimana pelaku UMKM ini bisa memanfaatkan program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi permasalahannya juga sebenarnya di bawah ya, karena saya banyak bergerak di bawah. Ya mungkin kalau Pak Dian di Kadin banyak di skala makro, kalau saya ini ya bagian dorong-dorong gerobak lah di bawah nih ya. Jadi nemenin teman-teman pelaku usaha kecil berdagang ya, mengedukasi ketika mereka ada pertanyaan ya, one on one seperti itu. Jadi kantor saya itu seperti home base buat teman-teman mau belajar UMKM, kita sediakan tempat atau ruang sehingga mereka bisa bertumbuh dengan baik. Karena apa ya? Satu hal yang pasti terutama yang saya rasakan di daerah, kita butuh ekosistem yang baik bagaimana UMKM ini bisa bertumbuh gitu ya, seperti itu. Nah, masalah dasar UMKM yang saya lihat berdasarkan apa yang saya alami dan teman-teman kita, ada 3 hal pokok yang menjadi PR besar yang memang belum bisa tuntas ya. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan akan menjadi lebih baik gitu ya. Yang pertama adalah kebutuhan bahan baku produksi yang cukup dan terjangkau. Ini menjadi masalah juga ya sampai dengan saat ini gitu ya. Kemudian akses terhadap pasar. Ya, akses terhadap pasar, bagaimana UMKM ini pelaku usaha mikro kecil bisa punya akses yang lebih luas terhadap pasar. Sebetulnya di Indonesia sangat luas dengan 270 juta jiwa penduduk ya. Ini market yang sangat gurih. Cuman pertanyaannya siapa yang menikmati hasil dari jumlah orang yang begitu banyak yang ada di Indonesia gitu. Tentunya harusnya rakyat atau masyarakat kita pelaku usaha kecil yang juga ikut menikmati bagian dari bonus lah ya, bonus demografi juga nanti yang akan terjadi gitu ya. Yang ketiga adalah akses terhadap permodalan ya. Nah, ini juga sangat penting apalagi di skala mikro ya. Modal mereka itu sangat-sangat kecil gitu ya. Bahkan untuk angka 1-2 juta itu sangat besar buat mereka bisa menghidupi mereka dari hari ke hari seperti itu. Ya saya tidak tahu, mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang pelaku usaha mikro kecil yang merasakan juga ya. Contohnya nah, seperti ini. Ini yang terjadi kalau kita bicara tentang bahan baku. Ya, bahan baku. Contohnya minyak lah ya. Minyak ini adalah salah satu bahan baku yang sangat dibutuhkan oleh UMKM. Dan ini menjadi kendala, bahkan kemarin menjadi satu isu yang luar biasa sampai dengan saat ini ya. Banyak teman-teman saya yang harus terpaksa berhenti produksi, terutama seperti keripik lah ya. Keripik itu kan nggak bisa direbus ya, bisanya digoreng gitu. Nah, ini menjadi PR gitu loh. Sampai beberapa teman produsen kita IKM itu berhenti produksi karena memang sulit waktu itu ya, sulit mendapatkan bahan baku gitu. Nah, yang terjadi sekarang barangnya ada tapi harganya
menjadi sulit juga gitu buat teman-teman UMKM. Jadi PR kita sebenarnya masih banyak bagaimana kalau di tingkat bahan baku itu adalah ketersediaan dan harga gitu. Jadi ketersediaan bahan baku ini adalah nyawanya bagi teman-teman pelaku UMKM ya. Dan kemudian dari segi harga, karena apa? Pelaku UMKM ini sangat sensitif terhadap harga. Mau naikin harga salah, nggak naikin harga salah, takut nggak laku gitu kan. Ya namanya usahanya masih skala kecil sekali gitu loh. Jadi mereka sangat-sangat tergantung dengan margin yang margin yang kecil, sekalipun mereka mau jual gitu, walaupun kalau dihitung mungkin sangat kecil sekali lah ya, mungkin hanya pendapatan dari satu kali produksi mungkin hanya 50 sampai 100 ribu gitu sekali berdagang. Dan ini menjadi satu hal yang yang terjadi di lapangan, yang saya temuin gitu di UMKM yang terlibat atau berkomunikasi langsung dengan kami gitu ya. Kemudian isu yang kedua lah terkait dengan market. Nah, ini kebetulan saya dari tahun 2017 aktif di pembinaan komunitas marketplace sampai dengan sekarang. Kita sudah melakukan upaya untuk bagaimana UMKM ini bisa menjangkau pasar yang luas melalui digital. Tapi ini juga masih menjadi PR juga, dari kementerian juga sudah banyak program yang dilakukan bagaimana UMKM bisa onboarding secara digital ya. Tapi permasalahannya yang terjadi salah satunya kalau kita bedah banyak sekali, UMKM ini adalah usianya itu, dari skala usia itu umurnya tidak lagi muda. Jadi terkadang gaptek itu menjadi kendala juga. Kita sudah ajarin berkali-kali, tapi tidak bisa-bisa gitu ya. Butuh waktu yang cukup panjang gitu. Nah, ini menjadi PR juga bagaimana teknologi ini membantu mereka lebih mudah gitu ya. Tentunya dengan jangkauan pasar ini. Kalau kita bicara pasar, kalau saya akan bicara tentang pasar digital. Kalau pasar biasa ini stimulus yang bisa kita lakukan ya. Nah, pasar digital ini menjadi gurih. Kenapa? Karena banyak sekali pemain-pemain bahkan dari luar gitu loh ya, dan ini menjadi PR juga, dan pemerintah melalui beberapa kebijakan sebenarnya sudah melakukan juga upaya-upaya seperti itu. Beberapa program juga sudah diluncurkan untuk membantu UMKM. Dari data itu sekitar 17 jutaan sampai dengan bulan Januari Februari itu sudah bisa masuk onboarding secara digital. Tapi onboarding saja itu tidak menyelesaikan masalah gitu ya, karena sekedar onboarding, sekedar tampil, tapi belum tentu mengangkat daripada bisnisnya si UMKM ya. Ada perlu hal-hal yang dilakukan lainnya supaya benar-benar terjadi yang namanya optimalisasi di dalam penggunaan pasar digital gitu loh. Karena pemainnya juga banyak, dan saya lihat karena saya juga praktisi di dunia marketplace, penguasa-penguasa di toko-toko besar di marketplace itu ya rata-rata pemilik modal juga. Sementara UMKM hanya mendapat bagian porsi kecil saja di sana gitu. Itu juga yang masih menjadi PR, bagaimana membuat sistem supaya UMKM ini bisa betul-betul teroptimasi di dunia digital gitu. Nah, poin yang ketiga adalah yang ingin saya sampaikan adalah akses masalah permodalan ya. Banyak sekali UMKM yang sebetulnya membutuhkan modal, karena saya bilang tadi sampai saya dan kebetulan ada beberapa klaster yang saya kelola, klaster UMKM, kita menyiapkan bahan baku yang sifatnya digilir. Jadi kita belikan minyak misalnya 10 dus, nanti diambil dikembalikan lagi 2 hari kemudian. Jadi kayak ditukar gitu, karena mereka untuk membeli bahan baku saja mereka kadang tidak punya gitu loh ya. Karena ya salah satunya tadi edukasi bagaimana mengelola keuangan juga menjadi satu hal yang penting juga. Nah, harapannya akses terhadap permodalan ini juga melalui program pemulihan ekonomi nasional ini yang disampaikan Pak Jokowi, bahwa porsi kredit bagi UMKM harus diperbesar, dan akses, kemudian berbagai lembaga juga harus terlibat. Saya kebetulan kemarin ada beberapa BUMN yang punya program CSR yang bisa diakses tanpa melalui perbankan. Nah, itu juga bisa bagus gitu. Jadi tidak harus selalu perbankan. Kadang-kadang beberapa UMKM itu tidak bankable gitu ya, tidak bankable. Jadi kesulitan juga mereka. Nah, ada beberapa opsi yang kemarin di lapangan yang mungkin bisa dilakukan gitu. Jadi tapi masih banyak PR-nya, karena akses terhadap pasar, akses terhadap modal
ini adalah satu hal yang lumayan pelik ya. Artinya gini, ada hal-hal kecil yang harus kita bereskan dulu. Bagaimana contoh permodalan ini bisa sampai ke mereka. Ya, akses informasi terutama di daerah, karena saya tinggal di daerah, saya sampai kemarin edukasi di kabupaten di tingkat ya lumayan jauh dari kota. Mereka itu bagus-bagus secara potensi, tetapi bingung menjual produknya. Ya, butuh modal, bingung juga capet modal dari mana, tahunya ke bank aja gitu. Padahal pemerintah punya banyak sekali program di mana mereka bisa mendapatkan akses permodalan selain perbankan gitu loh. Nah, gitu. Jadi ini menjadi PR juga bagaimana kita membukakan akses kepada para pelaku usaha UMKM. Gitu. Mungkin itu pengantar atau diskusi di awal bahan yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Pak Dian lebih lengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman di Kaltara, Pak Edi, dan teman-teman pelaku penggiat usaha UMKM yang hadir di acara Zoom kali ini. Tentunya kalau untuk masalah UMKM, semua orang pasti sudah ini ya mengerti apa sih UMKM itu. Apa sih hubungan UMKM dengan penguatan ekonomi nasional? Bagaimana cara mengatasi krisis di masa pandemi ini? Lebih khususnya kan di situ. Untuk lebih lanjutnya, UMKM ini adalah kegiatan usaha masyarakat yang memang dari mikro kecil menengah ya. Itu kategori UMKM. Petani masuk tidak? Saya pikir petani juga salah satu di antaranya. Jadi UMKM ini bukan hanya orang yang punya usaha lontong sayur, jualan mie ayam, jualan cilok. Itu bukan di situ saja, tapi mencakup segala sesuatu kegiatan masyarakat terkait dengan jual beli dengan permodalan di bawah 500 juta. Itu adalah kategori UMKM. Jadi gitu Mbak Cynthia, teman-teman sekalian. Bagaimana caranya agar UMKM ini menjadi benteng nasional untuk penguatan ekonomi nasional? Bisa dengar suara saya tidak ya? Ini kok agak slow nih ya. Bisa Pak. Bisa ya. Jadi memang kita ketahui yang paling bertahan di masa pandemi ini adalah para pelaku UMKM. Sudah teruji, lebih khusus dan lebih spesifik lagi adalah para pelaku di sektor pertanian. Pertanian, perkebunan, itu dia tidak terdampak adanya krisis di masa pandemi ini. Nah, untuk meningkatkan UMKM, agar pendapatan masyarakat dan pelaku usaha UMKM itu meningkat, tentunya ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Tadi Pak Edi juga sudah menjelaskan ya, panjang kali lebarnya. Memang bahan baku itu sebagai faktor utama untuk penggiat industri kecil ya, seperti mie, batagor, dan lain sebagainya. Yang artinya bahan baku itu terkait dengan permintaan yang sangat banyak, supply and demand-nya tidak sesuai. Apalagi di era masa seperti mau Ramadan, Lebaran, hari-hari besar, itu masalah klasik yang akan timbul. Minyak goreng enggak terlalu mahal, sebentar lagi telur juga naik, belum daging juga harga tinggi. Tapi alhamdulillah ya, di Indonesia ini setinggi apapun harga, tetap masyarakat bisa membelinya gitu loh. Itu yang perlu kita syukuri. Nah, pada intinya UMKM, teman-teman penggiat usaha harus membangun jaringan terlebih dahulu. Jaringan yang seperti apa? Nah, satu contohnya adalah jaringan ketersediaan bahan baku. Bagaimana kita mendapatkan bahan baku lebih murah? Otomatis
otomatis jaringan ini yang kita bangun adalah jaringan langsung kepada produsen bahan baku itu sendiri di sekitar dan tidak terlalu jauh dari lokasi kegiatan usaha kita. Itu untuk jaringan bahan baku. Jaringan yang lainnya apa? Yaitu jaringan pemasaran. Jadi dalam bisnis itu yang dilihat bukan apa sih kemauan dari kita, melainkan apa sih kemauan dari pasar. Permintaan pasar itu seperti apa? Itu yang kita harus mengikuti. Kita harus mengikuti kemauan dari pasar, bukan berarti pasar mengikuti kemauan dari kita. Oh, usaha ini sesuai dengan kesukaan saya ini. Enggak bisa begitu. Yang perlu dibangun adalah kita mengerti dan bisa menangkap apa yang terjadi di pasar. Jaringan yang selanjutnya adalah ketika para pelakunya menengah ke atas, tentunya kan ada yang produsen keripik dan lain sebagainya, sabun dan lain sebagainya, itu kan harus bersaing secara internasional. Tentunya kita harus membuka jaringan internasional untuk ekspor. Saya sendiri akan bisa memfasilitasi untuk teman-teman mengekspor produk-produk dari UMKM homemade ya, tapi dengan catatan harus masuk atau sudah dikurasi terlebih dahulu. PIRT-nya harus sudah terdaftar. Nanti kita semua akan bukakan secara gamblang. Nah, salah satu contoh adalah Ketua UMKM Naik Kelas Gorontalo itu sudah kita bina dan sudah melakukan ekspor kopra ke luar negeri. Kemungkinan beliau juga hadir di sini, saya undang secara khusus. Nah, itu sebagai gerakan awal, gerakan nyata kita, UMKM itu harus dibina, harus digandeng. Digandeng bukan berarti kita hanya gandeng dengan tangan kosong. Kita harus mengupgrade pengetahuan mereka. Kita juga harus peduli dengan tingkat permodalan mereka. Bagaimana sih ketika kurangnya modal? Nah, di situ hadirlah Kadin Indonesia. Memberikan solusi yang modalnya terbatas, bisa kita joinkan dengan modal yang lainnya. Otomatis dari sisi lain adanya persentase yang berkurang untuk berbagi dengan satu sama lainnya. Tapi itu nggak jadi soal. Yang penting produk teman-teman semua itu bisa go internasional. Yang kedua, tentu adanya klasterisasi. Klasterisasi produk UMKM. Misal ada di Bandung, itu produksi bakso aci. Nah, Bandung berarti kita klasterkan market bakso aci itu ada di Bandung. Sentral keripik buah-buah ada di Malang. Nah, kita klasterkan, oh berarti kalau kita mau order keripik buah, keripik apa, ini disentralkan ada di Malang. Contohnya seperti itu. Nah, klasterisasi ini penting. Tujuannya adalah untuk terkonsentrasi pada kualitas. Kualitas produk ini memang menentukan harga dan kepercayaan kepada pembeli. Di pasaran itu kalau produk kita sekali jelek itu nggak akan dipakai. Meskipun hanya satu yang cacat, yang 9-nya oke, itu tetap dianggap cacat. Itu pentingnya klasterisasi. Dengan adanya QC yang ketat, otomatis permintaan akan banyak. Nah, di situ kuantitas bisa tertambah secara otomatis dan dijamin pula dengan kualitas yang sangat baik. Selanjutnya adalah pembinaan. Pembinaan UMKM itu memang Kadin yang harus berperanan ya. Saya sendiri yang selalu muter Gorontalo, Jambi, Medan, NTB, dan lain sebagainya. Tidak lain, saya kepingin tahu dan membina teman-teman pelaku usaha UMKM. Nah, kita akan buka di Jambi, itu adalah kawasan food court terbuka, yang mana saya akan bukakan bagi pelaku teman-teman UMKM di Jambi khususnya. Spot-spot atau marketnya juga kita buatkan,
lokasinya kita buatkan, tempatnya kita siapkan. Nah, teman-teman para pelaku UMKM di Jambi itu juga bisa join di sana. Dengan sistem sekarang ini gini loh, masyarakat ini jenuh. Apalagi selama 2 tahun ini kayak di kerangkeng. Peluang seperti apa yang sekiranya mendatangkan minat masyarakat? Satu, kita harus siapkan zona. Zona itu tidak jauh dari seperti embel-embelnya adalah live music. Kita nyiapkan food court terbuka, di situ diiringi dengan live music, otomatis akan memancing keramaian, mendatangkan masyarakat. Rasa penasaran masyarakat itu yang kita buat, agar mereka datang, belanja, membeli, dan menikmati hasil UMKM. Halo, Pak Dian. Ya, ini keluar sendiri. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Mbak Cynthia, perlu adanya promosi ya. Promosi disebut adalah promosi digital marketing. Digital marketing ini sangat berpengaruh untuk penjualan. Karena sekarang ini ketika kita tidak menggandeng yang namanya digital marketing, kita akan tertinggal. Karena era-era sekarang ini adalah era digitalisasi. Nah, Kartara dalam hal ini saya lihat pembinaannya mengarah ke digitalisasi. Nah, program yang dibuat oleh Kartara ini harus kita dukung penuh. Dan teman-teman para pelaku UMKM juga harus follow terus terhadap Kartara. Program apa yang akan dibangun oleh Kartara. Mungkin Kartara sedang menyiapkan seperti kayak di Play Store ya, mungkin dan sebagainya, agar untuk mempermudah teman-teman untuk promosi produk-produknya. Kita harus gabung ke aplikasi online, layanan online, ojek online yang terkoneksi secara langsung. Jadi itu juga strategi untuk penjualan dari teman-teman sekalian, karena digital jangkauannya lebih jauh daripada kita melakukan promosi secara face to face dari mulut ke mulut. Nah, digital marketing ini lebih kenceng ya, secara nasional bahkan internasional bisa terakses. Mungkin dari uraian saya sedikit apa ya, kalau saya untuk dosen sih nggak bisa jadi dosen, Pak Edi yang lebih cocok menjadi dosen untuk menerangkan ya. Pengalaman saya seperti itu. Kendala dari teman-teman pelaku UMKM memang satu, yang seperti Pak Edi sampaikan adalah bahan baku. 2, permodalan. 3, pemasaran. Masalahnya tidak lain adalah 3 itu. Nah, sekarang bagaimana di diskusi saat ini kita pecahkan secara bersama-sama, kita kolaborasikan ide, pemikiran, dan solusi antara Pak Edi, Mbak Cynthia, dan para pelaku penggiat UMKM. Mungkin cukup sekian. Yang perlu saya sampaikan, satu, UMKM adalah garda terdepan untuk isu strategis, tidak lain adalah isu ketahanan pangan. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.